Kan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting sudah diputuskan di sana. KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Sebenarnya tidak terlampau sulit ya, di KPBI itu sudah jelas beda menghina dengan mengkritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, para pemerhati hukum yang budiman, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim Fakultas Hukum Universitas Mataram A akan memperkenalkan diri. Saya Robi Nurdiansah selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi simpulan. Dan di samping kanan saya Sally Melisian Silva, berdiri pada Legal Standing Position Pro. dan di samping kiri saya Yusron Asyik Rahman, akan berdiri pada Legal Standing Position Kontra. Sekian dan terima kasih. Terimalah salam kami. Salam Konstitusi. Profesor Sucipto Raharjo mengatakan, hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta kawanku dari tim kontra yang kami banggakan. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim pro mengawali perdebatan kita kali ini dengan menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi. Hal ini kami landasi dengan beberapa argumentasi. Pertama, Pancasila terdiri atas 5 sila yang pada hakikatnya merupakan dasar bernegara serta falsafah bernegara. Adanya pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP yang selanjutnya kami sebut sebagai KUHP baru saat ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai filosofis gross law. Sebagai suatu dasar dalam bernegara, setiap sila yang ada dalam Pancasila memiliki makna, nilai serta fungsi masing-masing di dalamnya. Terkait musuh perdebatan kita kali ini sangat berkaitan erat dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung asas kerakyatan dan untuk mufakat. Asas kerakyatan dalam hal ini adalah adanya rasa cinta kepada rakyat dan ingin memperjuangkan cita-cita rakyat. Asas musyawarah untuk mufakat berarti aspirasi rakyat diperhatikan dan dihargai serta diperjuangkan melalui majelis permusyawaratan. Lebih luas daripada itu, nilai yang juga terkandung di dalam sila keempat memberikan dasar atas kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara. Kemudian alasan kami yang kedua, dikarenakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum tentang tujuan bernegara, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan juri yang terhormat berpikir kritis serta meluapkan hasil pikiran di muka umum merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika hasil dari sebuah pikiran yang kritis dituangkan di muka umum, hal inilah yang harus dilindungi oleh negara sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini sudah sangat jelas menggambarkan bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan hasil pikirannya dalam bentuk apapun, baik secara tertulis maupun secara langsung, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai hak kebebasan berpendapat tertera pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mengapa kemudian pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara berdemokrasi. Setiap warga negara bebas berpendapat apa saja terhadap lembaga negara jika memang terbukti kebijakan atau tindakan yang diambil merugikan rakyat. Namun dengan adanya pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru akan menjadi alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan juri yang terhormat, kami mengamini bahwa di penjelasan pasal 240 KUHP baru telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Akan tetapi di dalam penjelasan pasal tercantum pengertian menghina, yakni perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara. Perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan tidak dijelaskan secara rinci dan detail oleh KUHP baru. Hal inilah yang nantinya dalam pengimplementasian dari pasal tersebut dapat dijadikan alat oleh para penguasa untuk memberikan tekanan terhadap setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya.
Dalam konsep berpikir yang dikenal dengan critical legal studies menganggap bahwa dalam setiap produk hukum pasti mengandung tujuan politis dan ekonomis. Berangkat dari pemikiran inilah kami pun menyetujui bahwa pasal penghinaan terhadap lembaga negara merupakan alat pembunuh kebebasan berpendapat, yang dimana pada hakikatnya ketika seorang warga negara menyampaikan pendapatnya, ia sedang menjalankan salah satu haknya yang dijamin dan dilindungi pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar. Keberpihakan kami terhadap mosi ini tidak terlepas tentunya dari kekhawatiran kami melihat pada titik terendah dari warga negara Indonesia masih banyak warga negara yang tidak dapat membedakan antara kritik dan penghinaan. Kemudian LSI, Lembaga Survei Indonesia, mencatat bahwa 31% masyarakat Indonesia menyatakan penegakan hukum di Indonesia saat ini masih buruk. Dari data tersebut, sungguh sangat mungkin pada pengimplementasiannya pasal ini dijadikan alat untuk membunuh kebebasan berpendapat. Daripada memberlakukan pasal tersebut, bukankah alangkah lebih baik jika masyarakat awam yang tidak tahu cara menyampaikan pendapat ataupun kritik dengan benar, itu yang harusnya diberikan sosialisasi mengenai cara menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan baik dan benar. Jangan sampai karena ketidaktahuan mereka malah membuat mereka dipidana. Hal inilah yang juga menjadi alasan kami mengapa kami menyetujui mosi kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Profesor Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, selalu menekankan di masa depan asas dan sistem hukum pidana nasional harus disusun berdasarkan ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara perlindungan korban dan individualisasi pidana, antara perbuatan dan sikap batin seseorang, antara kepastian hukum dan keadilan, dan antara nilai nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan berpikir kami tim pro yang amat terpelajar. Dewan juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kali ini terdapat dua urgensi mengapa pasal 240 dan pasal 241 KUHP baru mengenai pasal penghinaan lembaga negara menjadi penting untuk diberlakukan. Dewan juri yang terhormat, alasan pertama, mengapa pasal ini perlu diberlakukan? Berangkat dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan pedoman bangsa Indonesia untuk berbuat dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara, untuk menghargai antar sesama. Sila ini mengandung nilai untuk kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam berhubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Kami memahami Dewan Juri yang terhormat bahwa betul setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan ketentuan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi perlu diingat bahwa pada pasal 28J ayat 2 mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan penafsiran sistematis, pasal ini memiliki arti bahwa setiap hak asasi manusia dapat dikurangi. Pembatasan mengenai menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 6 huruf B dan D mengatakan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta menjaga, menghormati keamanan dan ketertiban umum. Hal demikian juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Gustav Rebrus. Ada 3 nilai yang penting bagi hukum. Pertama, nilai-nilai penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Kedua adalah nilai-nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai dalam karya manusia. Ketika berbicara penghinaan dalam konteks hukum pidana, maka hanya sebatas mengenai menista dan memfitnah, di mana hal ini juga dipertegas dalam penjelasan pasal 240, yaitu yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya, melalui unjuk rasa yang menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Pasal penghinaan lembaga negara ini mengajarkan tata krama seseorang menyampaikan pendapat. Kita menghendaki budaya orang timur mengenai penghinaan merupakan malah prohibita. Artinya, suatu hal yang memang dari masyarakat itu tidak menghendaki adanya penghinaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi tata krama. Dengan berlakunya pasal ini, kita dapat memasarkan moralitas dalam demokrasi. Dewan Juri yang terhormat. Alasan kedua adalah pemberlakuan pelaksanaan pasal ini, di mana pasal ini bukan merupakan pembukaan publik. Herbert Packer dalam The Limit of the Criminal Sanction mengemukakan terdapat 3 permasalahan utama dalam hukum pidana. Pertama, perumusan perbuatan yang dilarang. Kedua adalah perumusan pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga adalah perumusan sanksi.
Kami memahami kekhawatiran tim pro terkait bagaimana implementasi pasal ini di lapangan dan apakah ini pembukaan publik. Dewan Juri yang terhormat, pemberlakuan KUHP baru berdasarkan pasal 624 yaitu 3 tahun semenjak diundangkan. Tentunya ini menjadi momen untuk mensosialisasikan serta memperjelas bahwa pasal ini tidak merupakan pembukaan publik dikarenakan pasal ini tidak ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Kami mengamini bahwa bagaimana jika penafsiran itu dilakukan secara luas, tetapi perlu diingat bahwa prinsip dasar hukum pidana adalah hukum pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis, dan yang dimaksud dengan menghina diberikan batasan dalam penjelasan pasal 240. Itu sebabnya kami menekankan pada masa sosialisasi 3 tahun ini dilakukan secara masif dan aktif baik kepada penegak hukum maupun masyarakat, melibatkan seluruh pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Menutup argumentasi kami, hukum tidak tegak selalu, sekali tegak, sekali runtuh, di sana berdiri, di sana rubuh, karena ia tergantung tingkah laku manusia. Tugas kita adalah berdirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Profesor Eman Raja Kuku. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman, serta kawanku dari tim pro maupun tim kontra yang kami banggakan. Dewan Juri yang terhormat, sungguh sangat menarik apa yang dipaparkan oleh kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra, pada sesi perdebatan kita kali ini. Baik tim pro maupun tim kontra memaparkan argumentasinya berdasarkan pengkajian yang sangat komprehensif dan konstruktif. Tim pro mengawali argumentasinya dengan menyatakan keberpihakannya terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP yang selanjutnya kami sebut sebagai KUHP baru sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Tim pro berpendapat bahwa dengan disahkannya pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru akan menjadi alat untuk membunuh kebebasan berpendapat. Menurut tim pro, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sebuah falsafah bernegara, khususnya nilai-nilai pada sila keempat. Tim pro menilai bahwa kebebasan berpendapat yang memang sudah menjadi hak asasi dari setiap warga negara yang dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28E yang kemudian diatur pula dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berbunyi, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberpihakan dari tim pro juga didasarkan pada kekhawatiran akan interpretasi yang keliru terhadap pasal penghinaan, sehingga nantinya pada pengimplementasiannya pasal ini menjadi pasal karet yang mengancam kebebasan berpendapat. Tim pro pun hadir dengan memberikan solusi untuk mengatasi kekhawatiran dari tim kontra. Adapun solusi yang disampaikan yakni agar pasal ini dihapus dan diganti dengan upaya sosialisasi yang berkaitan dengan cara berpendapat yang baik dan benar tanpa melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan. Hal inilah yang membuat tim pro tetap berdiri tegak pada keberpihakannya terhadap mosi ini. Kemudian argumentasi berlawanan datang dari tim kontra yang mendalilkan ketidakberpihakannya terhadap mosi kita kali ini. Ketidakberpihakannya ini dikarenakan tim kontra berpendapat bahwa adanya pasal penghinaan lembaga negara yang ada dalam KUHP baru sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna yakni suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia haruslah saling menghargai antar sesama. Begitupun juga dalam mengeluarkan pendapat. Tim kontra juga mendalilkan bahwa hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang dapat dibatasi dengan ketetapan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 28J ayat 2. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada pasal 6 huruf B dan D mengatakan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tim kontra juga menilai bahwa pasal penghinaan terhadap lembaga negara memiliki interpretasi yang sudah jelas, yang dimana kata penghinaan berarti memfitnah atau menista. Hal ini pun tercantum dalam penjelasan pasal 240 KUHP baru, serta dengan adanya masa pensosialisasian KUHP baru selama 3 tahun menjadi waktu yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pasal penghinaan terhadap lembaga negara.
Dewan Juri yang terhormat. Adapun perbedaan yang terjadi dalam perdebatan kali ini bukanlah hal yang utama, akan tetapi dengan hadirnya perbedaan akan memberikan pertimbangan yang lebih matang bagi kita semua dalam memandang pasal penghinaan dalam KUHP baru. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.